Bapa, kami datang kepadamu. Kami akan memulai live streaming Adonai Ministry di dalam nama Yesus. Engkau ambil alih. Engkau terlalu baik, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ada
dari salah satu universitas negeri di Makassar, dan tahun ini puji Tuhan saya ditempatkan mengajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Toraja Utara. Saya melamar pekerjaan ini tuh dari awal tahun, dari Januari tahun 2020. Dan ya, Tuhan sudah tempatkan dalam hati saya untuk melamar di sekolah ini. Kebetulan sekolahnya adalah SMA Kristen, sekolah Kristen. Jadi saya punya panggilan, Tuhan saya mau di sekolah ini karena ini sekolah Kristen. Nah, singkat cerita, saya sudah memasukkan lamaran ke sekolah, saya sudah menghadap kepada kepala sekolah, para pimpinan. Kemudian sambutan dari sekolah seperti ini, kami hanya membuka lowongan itu pada awal tahun pelajaran. Jadi dengan kata lain, Juni baru bisa saya masuk untuk menjadi salah satu staf atau tenaga pengajar di sekolah tersebut. Nah, dalam rentang waktu ini yang saya lakukan adalah berdoa, tetapi di sisi lain sebagai manusia biasa yang masih punya sifat kedagingan, yang saya lakukan adalah saya mencoba mencari jalan lain, yaitu dengan cara melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah lain juga. Dengan kata lain, saya mencoba untuk membantu Tuhan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah tindakan saya yang mencoba membantu Tuhan itu adalah tindakan yang masih menuruti sifat kedagingan. Yang mau saya sampaikan adalah, mari kita ketika mendoakan sesuatu, kita percaya sepenuhnya ke tangan Tuhan, kita percaya sepenuhnya rencana Tuhan, bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak perlu bantuan kita untuk memberkati kita. Yang Tuhan mau, kita berdoa, kita percaya, kita berharap penuh pada Tuhan. Kita sudah lakukan bagian kita, percaya Tuhan lakukan bagiannya. Jangan ikuti saya yang kemarin mencoba membantu Tuhan untuk mencari pekerjaan yang lain untuk diri saya, sementara yang Tuhan mau, saya ditempatkan di tempat itu. Tuhan sendiri bilang, mintalah maka kepadamu akan diberikan, bukalah maka pintu akan dibukakan bagimu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saat itu iman saya masih lemah, dan saya mencoba untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan bilang, have faith on me, percayalah kepadaku. Taruh iman kita di Tuhan, sebab iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak terlihat. Seharusnya saya sudah percaya, seharusnya saya pegang teguh janjinya Tuhan, tidak perlu lagi bantu-bantu Tuhan dengan kekuatan sendiri. Harusnya saya berharap sama Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah bekerja di sekolah ini. Dengan tuntunan Tuhan, saya sudah mengajar selama 1 semester. Puji Tuhan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya bagikan untuk
ada rencana Tuhan yang dibuat kami menjadi, kami baik apa adanya. Janjimu, keputusanmu, apa yang kau mau bagi setiap kami adalah kunci jawaban kami. Sudah mendapatkan anugerah yang terindah di dalam Kau Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan. Kami sungguh melihat karya kebaikan kemurahan-Mu yang tak pernah putus sampai kami merasakan hari lepas hari sukacita kami di dalam Kau Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Hambaku berdoa, bila kekuatan, pengurapan, hikmatnya daripada Kau Tuhan turun di atas hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, hambaku berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom yang hadir di sini dan pemirsa menyaksikan streaming Adonai Ministry. Saya sapa dari kota Toraja. Kebetulan posisi saya ada di Hotel Miss Liana, ya. Dan ini ada satu hal kesempatan bagaimana Tuhan izinkan saya bisa streaming di setiap kota dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan utus. Walaupun kedatangan saya dalam posisi ini dadakan, tanpa rencana. Makanya Tuhan bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi dimanapun Tuhan utus, ada rancangan Tuhan yang indah. Sementara posisi yang saya lagi datangi adalah orang yang lagi berduka, bahasa Indonesianya. Tapi kalau saya bersesuai dengan firman, orang yang sedang berbahagia. Karena apa? Dia menghadap Tuhan, ya. Jadi saya tahu ini waktu dan saat di mana saya tidak bisa melihat situasinya. Tapi saya ada di kota Toraja, di Sulawesi Selatan, ya. Firman Tuhan di sore hari ini saya bawakan tentang kemunafikan. Nah, ini kebetulan kemunafikan akhir zaman ini sungguh sangat dahsyat. Sementara ini seorang gembala wanita dari YHS Rantepau. Dadakan saya telepon tadi pagi, ya. Saya bilang, Miss, boleh enggak iringin saya pelayanan streaming? Dia bilang, iya, oke, siap. Jadi satu kata yang saya suka, bagaimana dimanapun kita nih sebagai pelayan Tuhan, yes, ready. Walaupun telepon dadakan, betul enggak? Sementara ibu gembala kita ini kaget, ya kan? Kebetulan cuaca di daerah ini luar biasa, ya, hujan. Tapi karena satu hal panggilan, ada satu hal kecintaan akan Tuhan dan pelayanannya, ya, ibu gembala siap begitu juga dengan yang tadi kesaksian. Ternyata dia baru tergabung di dalam hal pelayanan di YHS Rantepau. Sungguh saya kaget, ya kan? Tuhan sudah atur saya dari tempat ini. Yang saya tekankan, bagaimana kemunafikan di akhir zaman ini harusnya tidak ada lagi. Karena apa? Di masa pandemi, kenapa sih harus kita munafik? Jadi kan muka kita ini tidak boleh muka dua, ya kan? Mukanya apa? Topeng, ya kan? Nah, kalau mau dilihat di dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kemunafikan adalah satu hal kebohongan. Kenapa kita harus lakukan hal kebohongan? Untuk pribadi orang, bukan pribadi kita. Tapi kan yang Tuhan lihat, luar dalam itu harus dengan posisi yang sama. Tidak ada yang ditutupin dan tidak ada yang dibuat permasalahan. Apalagi kalau kita lihat itu tadi, ya kan? Kondisi sekarang ini, apalagi khususnya orang Sulawesi Selatan, ya, dahsyat. Kalau tidak suka, dia langsung di depan, tanpa harus menutupi kelemahan pribadinya. Beda yang dari pulau yang lain di dalam, lain di luar. Jadi kalau saya lihat bagaimana kemunafikan dalam perjanjian baru diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya adalah hipokritis, ya kan? Bagaimana di sini kita harus bisa mengerti lagi bagaimana seorang pemain drama di dalam hal kemunafikan. Seperti kalau lagunya Dunia, saya suka nih, Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah, ya kan? Jadi dunia ini memang panggung sandiwara. Kamu berkuasa, kamu yang memimpin. Kamu punya otoritas, kamu yang menguasai. Karena kondisi yang saya lagi lihat, lagi saya alami, benar gak? Apalagi posisi yang sahabat saya sedang mengalami satu hal kebahagiaan. Dia tidak punya keputusan dalam mengambil sikap. Tapi apa boleh buat? Orang tua lebih harus kita hargai. Benar gak? Walaupun istilahnya hati kita tidak bisa terima.
perbedaan munafik dan kebohongan, ya kan? Bohong kita harus sangkali kalau kita tidak suka, ya kan? Tapi munafik kita harus singkirkan dalam setiap kita punya kehidupan. Jadi Tuhan minta supaya kita tidak memakai topeng seperti topeng monyet. Ngerti nggak topeng monyet orang Toraja? Paham? Karena itu topeng monyet ada di Pulau Jawa, ya kan? Monyet punya atraksi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Judulnya nanti kalau dia lagi mau pakai topengnya dia pakai, setelah itu kan dia enggak. Topeng monyet berarti topeng yang dipakai itu bukannya wajahnya monyet aslinya, wajah topeng yang dibuat oleh para pemainnya, ya kan? Nah, bagaimana adegan kemunafikan? Jangan dipakai topeng. Kalau dalam pribadi kita, jangan kita bisa bermuka dua, ya. Kalau katakan firman, ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya itu dari iblis. Jadi tentukan hidup kita di sore hari ini, jangan bermuka dua, jangan kita punya kemunafikan, ya kan? Tuhan tidak minta untuk kita punya pribadi yang pura-pura, ya kan? Tuhan mau buat kita ini yang orang yang asli apa adanya. Nah, saya bersyukur Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, betul tak? Orang apa adanya. Nggak suka, ya langsung di depan. Kalau istilah bahasa Sulawesi di muka, ya kan? Nah, ini kadang bahasa yang membuat perbedaan pengertian dan pemahamannya. Kalau mau dilihat lagi dalam perjanjian baru, ya kan? Munafik dikategorikan bagaimana ini tentang orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, mengerti Alkitab dan kebenaran tapi tidak sesuai dengan realita kenyataannya. Posisi kita ada di mana? Di orang Farisi atau orang ahli Taurat? Kebanyakan orang mengerti firman, bener gak? Tapi belum tentu dia menjadi seorang pelaku firman. Contoh kemarin di acara duka baru kali ini ya, saya menghadiri pemakaman orang suku Toraja. Saya tidak pahami kalau itu satu jenazah, betul gak? Dipermainkan, maju mundur, digoyang-goyang. Saya bilang begini, kenapa itu orang sudah meninggal harus dibuat kondisi seperti keadaan begitu, ya kan? Tadi kita sharing, kebetulan ini gembala seorang warga penduduk Toraja. Dia bilang katanya apa? Rohnya masih ada. Orang pengertian dari orang sini kata apa? Bisa diajak main-main. Loh, kalau orang pada saat itu, ya tuh, dipanggil Tuhan, dia tidak akan bisa main-main. Yang bisa main-main semasa dia masih hidup. Benar gak? Jadi saya lihat di sini kemunafikan seseorang dilihat dari setiap adegan yang dia mainkan, ya kan? Maju, mundur, dorong depan, dorong ke belakang, terus digoyang sana, digoyang sini. Dan lucunya lagi bilang apa? Nyatakan segala sesuatu di atas itu patung. Untungnya saya suka, tidak disembah itu patungnya. Kenapa? Orang udah punya hidup lahir baru. Jadi tidak kompromi dengan hal-hal adat istiadat. Ini yang saya suka. Nah, bagaimana di sini di dalam Injil bahwa Yesus bertemu dengan banyak orang yang hidupnya belum benar, ya kan? Contohnya seorang pelacur, penjahat, atau dianggap yang orang berdosa di zamannya. Tetapi Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya. Kenapa? Tuhan Yesus butuh pengakuan. Tuhan Yesus butuh satu integritas, kebenaran, kejujuran dalam hatinya harus dikeluarkan. Ini sekarang ini tidak gampang. Baik di depan, di belakang belum tentu. Apalagi konflik antara batin dan hidup kita, sesuai atau tidak. Nah, bagaimana di sini Yesus bertemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat? Tuhan Yesus dihakimi, betul ya? Mengapa kamu melakukan mujizat di hari Sabat? Nah, ini dia. Harusnya melakukan mujizat di hari apapun tidak masalah. 7 hari Tuhan ciptakan, semua hari itu baik. Jangan dikatakan 7 hari itu tidak gitu baik, tidak bisa. Nah, bagaimana Yesus dikecam oleh ahli Taurat dan ahli Farisi? Tapi kita tahu, biar kita tidak menjadi golongan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, bagaimana di sini Yesus menegur dengan keras? Kesannya seperti ada pertikaian, ya kan? Seperti ada permusuhan. Tapi kalau dilihat di Matius 23, ya kan? Di situ bagaimana perikopnya? Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya kan? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan beludak. Mengapa orang Farisi dan orang Taurat tahu hukum Musa, tapi selalu ditegur oleh Tuhan? Karena apa? Dia nggak menjadi pelaku. Makanya Tuhan tidak bisa lakukan segala sesuatunya dengan cara yang Tuhan punya hikmat, dengan Tuhan yang punya karunia. Mengapa mujizat tidak dilakukan? Mengapa mujizat tidak terjadi? Karena orang Farisi selalu mengecam apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dia punya karunia-karunia yang Tuhan kasih. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana Yesus melihat penyebabnya. Yang pertama, kemunafikan orang Farisi disebabkan oleh kebutaan seperti di Korintus, ya kan? Dibutakan oleh ilah-ilah akhir zaman. Jadi kemunafikan ini jadi pengetahuan kita akan kebenaran firman dikesampingkan. Mengapa adat istiadat engkau utamakan daripada Tuhan? Benar tidak? Tadi kita bahas, ya. Maaf, saya dari suku Batak. Ini dari suku Toraja. Kalau salah adat diutamakan di antara yang lainnya. Ini berarti kan munafik, ya kan? Berarti mereka di sini buta, ya kan? Dia tidak melihat kesalahan yang tidak Tuhan izinkan yang ada kebenaran di Alkitab. Ya, contoh dalam hal memberi persembahan, benar nggak? Buat adat habis ratusan juta, ya. Tapi buat persembahan 50.000 aja udah hitung-hitungan. Ditukar dulu yang kecil. Itu yang banyak orang lakukan. Makanya kadang saya temukan banyak orang-orang munafik di dalam hal pemberian, di dalam hal melakukan sosialisasi. Apalagi contohnya, ya kan, di Matius 7 ayat 5, firman Tuhan katakan apa? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, di sini dikatakan apa? Orang lebih condong mencari kesalahan orang lain, tapi dia mengabaikan tentang pribadinya sendiri. Saya pribadi, ya, saya paling suka mengkoreksi diri dan saya paling suka dikoreksi diri. Baik benarnya orang yang menilai, bukan kita yang menilai. Ya, terkadang orang yang ditegur dia belum tentu mau. Apalagi satu, dia punya kekuasaan, juga dia punya harta, dia punya hal kepintaran. Ini 3 hal tidak semua orang miliki dan tidak semua orang mau. Tapi firman Tuhan katakan orang yang punya rendah hati, dia yang memiliki seluruh. Benar gak? Seluruhnya berarti kan dia punya apapun yang Tuhan punya, apapun yang Tuhan miliki di bumi, itu menjadi keputusan yang dia miliki. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Selalu orang mencari kesalahan tanpa dia harus lihat dirinya. Ya, seperti lagunya apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, hidup kita tidak boleh munafik. Contoh aja, ya, orang tahu posisinya ada di sini. Karena apa? Saya buat status. Kalau saya tidak buat status, orang-orang yang ada di kota Sulawesi tidak mungkin mengerti saya ada di kota Sulawesi. Bayangin, perjalanan yang saya lakukan dalam hal berbahagia, tetapi ada orang yang melihat, dia ingin berjumpa, dia ingin dikuatkan, dia ingin didoakan. Jadi kalau mau saya lihat bagaimana perjumpaan kita dengan seseorang untuk kita menyatakan kebenaran, untuk kita menyampaikan isi hati Tuhan, tanpa harus kita tutup-tutupi bagaimana pesan yang Tuhan akan sampaikan di atas orang-orang yang kita jumpai. Jadi kalau mau dibilang, ya, dari saya tiba ada di kota Sulawesi Selatan, saya berjumpa berbagai macam orang, ya kan? Sampai yang tadinya tidak punya keberanian, sampai punya keberanian. Seperti yang tadi juga kesaksian, saya tidak punya percaya diri. Benar gak? Hidup kamu tadi dibilang apa? Munafik. Benar gak? Menutupi apa yang ada di dalamnya. Tapi apapun keputusan yang dia buat kehidupan yang tadi sister kesaksian, adalah kehidupan yang membangun bagaimana hidup dia dengan apa
dia tidak menonjolkan integritas Tuhan dalam dirinya. Ya kan? Kalau kita menonjolkan integritas Tuhan dalam diri kita, kita tidak menjadi orang minder. Secara otomatis orang minder itu adalah orang yang sombong. Orang yang takut berarti adalah orang yang tidak mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kalau mau dilihat di poin yang kedua, ya kan, mengapa orang punya penyebab di dalam hal kemunafikan? Yang kedua adalah bagaimana dia ini dengan gaya keagamaan mereka justru tahu dan tidak buta terhadap pekerjaan Tuhan. Yang tadi saya bilang, katakan apa? Lukas 12 ayat 56. Orang-orang munafik rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Contoh, kita tahu akan hujan, benar nggak? Kita tahu ini akan panas. Kita tahu ini musim di mana buah, ya kan? Orang-orang dunia bisa menilai kondisi dan keadaan, tapi dia tidak menilai kedalaman seseorang. Orang itu membutuhkan satu hal kekuatan. Orang itu butuh sesuatu hal yang menguatkan imannya. Contoh, saya paling tidak suka lihat orang menangis. Ya, makanya saya tekankan, jangan menangis, karena kau punya Tuhan yang dahsyat, karena kau punya jawaban dalam setiap kehidupan. Jadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang tidak mudah bertahan adalah orang yang tidak mengerti siapa Tuhannya, ya kan? Berarti ini dikategorikan apa? Dia mempunyai satu gaya keagamaan, bukan satu gaya rasa cinta dan punya pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Nah, di sini maksudnya supaya kita melihat kita tidak boleh sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat, ya kan? Yang selalu menggeluti membaca Alkitab tapi tidak melakukan apa pekerjaan yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa lakukan banyak mujizat, Tuhan bertemu dengan banyak orang, dia memberikan satu spirit yang membangun, ya kan, bukan menjatuhkan. Bahkan di situ seperti Kisah Rasul 4, ya, bagaimana mereka hidup dengan cara jemaat mula-mula. Ibrani 10 dan ayat 25. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan orang. Kita belum tentu selamanya kita kuat, ya kan? Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya di sini kalau kehadiran kita membawa satu sukacita, kehadiran kita tidak punya kemunafikan, itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Karena apa? Ketakutan dan kekhawatiran, ya kan? Karena apa? Takut kena bencana COVID. Benar gak? Contoh aja, saya kesaksian, saya orang yang takut kena jarum seluruh tubuh saya. Makanya saya tidak melakukan perjalanan selama 11 bulan. Karena apa? Takut ada sesuatu yang menusuk di jari saya. Tapi apa boleh buat? Tuhan izinkan untuk saya melakukan tes. Berarti di situ saya tidak munafik, tapi saya jujur. Saya tidak suka jarum, ya kan? Tapi saya harus lakukan tindakan untuk saya diperiksa. Ternyata hasil rapidnya apa? Saya dikatakan orang yang tidak punya kendala di dalam COVID-19. Di situ saya lihat bagaimana Tuhan bela, bagaimana Tuhan pelihara untuk saya tetap andalkan Tuhan. Untuk saya tidak muka dua, harus muka satu. Betul nggak? Luar dalam harus sama. Jadi yang Tuhan katakan justru kita harus lebih nyatakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita lebih lagi dan tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus yang di dalam diri kita lebih besar dari segala apapun juga. Yang penting kita tidak membawa beban, yang penting hidup kita apa adanya, dan di sini biar setiap roh kita tetap menyala di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak harus, ya kan, menghiraukan tuntutan Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kita. Kalau mau dilihat di Matius 23 ayat 14, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, di sini juga dikatakan celakalah para ahli Taurat dan orang Farisi, ya kan? Sebab dia membuat kebenaran dikesampingkan, ya. Sementara Ibrani katakan apa?
ibadah yang sejati adalah mengunjungi ya kan para janda-janda dan para fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau di masa pandemik begini Tuhan izinkan untuk kita mengasih kekuatan di atas orang-orang sekeliling kita yang lemah, itu yang Tuhan suka. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, benar gak? Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, itu yang Tuhan suka. Karena walaupun kita tahu firman, tapi kita tidak menjadi pelaku, itu semua sia-sia. Jadi Tuhan katakan, kamu merenungkan dan kamu harus menjalankan apa yang firman Alkitab Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan, semestinya ahli Taurat dan orang Farisi lebih tahu hukum dan perintah, 10 perintah Tuhan. Tapi mereka melanggar. Benar gak? Ya kan? Jangan ada Allah lain, tapi dia izinkan. Contoh kayak kita nih lagi di Toraja, bener gak? Menyembah leluhur, ya kan? Terus dibilang apa? Menyembah satu hal yang tidak boleh kita hilangkan. Nah, ini yang salah, ya kan? Jadi Tuhan menunjukkan perhatian kasihnya untuk kita yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan untuk kita tidak menutupi kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Makanya biar ibadah kita, ya kan, doa kita tidak usah harus doa yang panjang, biar dilihat banyak orang, wah ini orang yang taat, wah ini orang yang setia. Contoh ya, ada tadi orang Bali, dia ikut ke Tanah Toraja karena yang meninggal adalah atasannya. Dan dia baru mengikut Tuhan, belum ada setahun kali ya. Saya lihat perkembangan pertumbuhannya nyata. Dan saya lihat dia benar-benar punya pertobatan yang dahsyat. Saya bangun pagi, saya doa. Terus dia kaget, loh sudah bangun Bu? Saya bilang sudah. Karena apa? Ini satu hal keintiman buat saya menghadap Tuhan. Setelah itu saya tidur lagi. Ternyata dia bangun. Ya, walaupun dia tidak mengerti apa yang dia mau lakukan, tapi dia dengar dengan YouTube. Dia sambil menyembah di luar, namanya apa ya, pelataran atau halaman ya. Jadi hotel itu ada tempat duduk di luarnya. Saya lihat dia menyanyi dengan YouTube, dia menyembah. Sampai saya bilang gini, iya ya Tuhan, Engkau baik. Orang tidak apal hayatnya, tapi dia menikmati dengan media YouTube-nya, dia bisa memuji dan menyembah, ya kan? Terus dia pikir saya masih tidur, enggak. Tapi saya lihat dia lagi memuji dan menyembah. Saya setel musik penyembahan di kamar saya. Saya hadirkan hadirat Tuhan. Jadi ada penyembahan di pelataran, ada penyembahan di dalam kamar. Dan saya bilang, katakan buat orang ini, hidup saya harus ada gaya penyembahan. Hidup saya hadirkan hadirat Tuhan di tempat di mana Tuhan buat saya berada. Jadi kalau saya lihat bagaimana saya punya hidup di dalam hal penyembahan, ya kan? Melalui media yang saya dengar atau saya tonton, saya menghadirkan dan itu membangun satu hal spirit yang membuat roh saya tidak akan melempem. Ya, nah di sini juga dikatakan bagaimana jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Menjaga hati ini nggak gitu gampang, ya, dan nggak gitu susah. Yang penting apa? Menjaga itu adalah satu hal keputusan. Nah, Tuhan katakan di Amsal Alkitabnya 12 ayat 22, Tuhan membenci pendusta, tetapi Ia senang terhadap orang yang mengatakan kebenaran. Tadi firman Tuhan katakan, kalau kau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, itu selebihnya daripada iblis. Makanya paling orang suka lihat saya orang apa adanya, ya, karena dia tahu kalau saya mau bohong nggak akan bisa, saya pasti akan diam. Dan orang kalau berada tahu saya diam, orang-orang yang sekeliling saya tidak akan banyak bicara. Sudah, kalau dia diam berarti dia mengakui. Dan orang-orang pasti menilai, Lasma ini orang apa adanya dan orang yang tidak munafik. Jadi yang Tuhan tekankan buat setiap kita, ya kan, jangan suka mempertontonkan diri kita ini super.
Jangan mempertontonkan diri kita ini nggak munafik, jangan. Yang menilai itu Tuhan dan lingkungan kita dimanapun kita berada. Jadi jangan mengelabui Tuhan dengan istilahnya kita seperti sok rohani, bener gak? Ya kan? Dilihat orang seolah-olah kita ini benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan. Nyatanya enggak. Ya. Contohnya lagi di Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka ini sudah mendapat upahnya. Jadi terkadang orang menabur harus dipertontonkan, harus dilihat, ya kan? Jangan, kalau kamu memberi, jangan harus dipertontonkan. Kecuali gini loh, saya mendapat berkat, ya kan? Saya harus menyaksikan bagaimana Tuhan tolong hidup saya dalam setiap apa yang saya lakukan hari lepas hari. Saya baru ada di kota Sulawesi. Saya cuma berbicara dengan satu orang. Saya bilang, gimana nih? Saya butuh gini. Dia bilang gini, oke, nanti saya siapkan buat kamu streaming yang bagus gini. Buktinya apa? Saya sudah terima blessing Tuhan. Sebelum tutup 2020, sampai tanggal berapa ini? 6 ya? Hah? Saya tidak pernah kekurangan berkat Tuhan. Karena apa? Saya membawa pribadi Tuhan apa adanya, tanpa ada kemunafikan. Jadi saya minta buat sore hari ini, apabila engkau memberi sedekah, jangan sampai orang tahu, kecuali kita yang memberitahukan. Ya, ini loh saya baru terima berkat, ini loh baru saya begini. Jadi hari-hari ini saya mempertontonkan cara Tuhan. Posisi saya ada di sini, saya lagi mengalami hal yang begini, saya lagi begini, ya kan? Makanya kalau kita sudah menghidupkan Alkitab menjadi satu hal patokan, apa yang tidak pernah dipikirkan, betul enggak? Tidak pernah timbul, itu Tuhan sediakan. Saya percaya janji Tuhan, ya dan amin. Nah, di sini juga dikatakan Matius 6 ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, seperti mereka sudah mendapatkan upahnya. Enggak, Tuhan tidak minta untuk kamu melakukan doa di banyak orang biar kamu dilihat, kamu suci, kamu benar. Jangan. Makanya kadang orang lihat, ini Lasma kapan doanya, ini kapan Lasma bisa lakukan begini, ya kan? Orang bisa berdoa dimanapun tanpa harus diperlihatkan, dan orang akan melihat cara saya hidup, orang akan melihat cara saya berdoa. Tadi rekan saya bilang begini, perbedaannya kamu dengan Ibu Silpi yang menyaksikan berbeda. Ibu Silpi yang suka di tempat khusus, Lasma suka yang di tempat tidak khusus, ya kan? Saya tidak bisa duduk di dalam satu khusus tempat ruangan bisa berjam-jam. Tapi kalau saya melakukan doa, saya di tempat alam terbuka, saya bisa berjam-jam dengan membuka mata. Tapi kalau Tuhan suruh saya tutup mata, saya akan tutup mata. Jadi kalau mau dibilang 24 jam hidup saya dipakai untuk Tuhan, tidak dengan cara di ruangan yang tertutup. Karena saya tidak suka orang-orang yang melakukan hal doa di ruangan yang tertutup. Saya tidak tahu Ibu Asri lebih suka di ruangan tertutup, dan dia lebih suka di tempat tertutup. Kalau saya lebih suka berdoa di alam, ya kan? Dan saya harus keluar dari ketutupan. Karena apa? Biar nggak ngerti, ya kan? Kayak gaya kita ini masing-masing. Kalau saya di tempat alam terbuka, saya merasa plong, saya bisa teriak, Yesus engkau baik, Yesus engkau dahsyat, ya kan? Jadi kalau saya punya perjalanan kemanapun, saya akan memuji. Saya nggak mau tahu orang bilang ntar saya orang munafik atau orang gimana, itu terserah, ya. Contoh, dimanapun tadi juga kita di mobil, ya, kita angkat pujian, terus saya bilang gini, volumenya naikin, supaya apa? Roh kita ini bebas. Karena roh kita ini butuh sesuatu hal terobosan ilahi. Apa yang
yang munafik. Udah nggak ada lagi. Jadi kita plong bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari tentang orang munafik, yang pertama merasa diri lebih benar dan tidak mau merendahkan orang lain, menganggap tingkat rohani orang lebih rendah dari kerohaniannya. Yang kedua, selalu mencari dan memperbesar kesalahan orang lain, seperti ahli Taurat, ya kan? Mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus ketika mengikuti Yesus. Mereka bukannya memulihkan nama Tuhan, tapi mencemarkan nama Tuhan. Yang ketiga, tidak mengikuti peraturan, ya kan? Dan di sini kita tahu bagaimana hukum Musa, ya kan? Untuk mentaati 10 perintah Tuhan. Dan keempat, perkataan berbeda dengan kelakuannya. Hanya bicara tapi tidak menjadi pelaku. Seperti ini kita nanti pilkada yang tanggal 9. Benar gak? Pemimpin selalu bilang gini, ini visi misi saya. Kalau saya terpilih menjadi seorang pemimpin di atas kota atau di atas bangsa, ternyata sudah terpilih apa? Tidak menjadi realita. Kalau firman Tuhan lagunya katakan apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, gitu. Hidup kita menggenapi firman Alkitab, dan kita menjadi satu tanda dimanapun Tuhan akan nyatakan di atas orang-orang yang gak berkenan dan tidak pernah mengakui kesalahan orang, ya kan? Ini ciri orang-orang yang Farisi, ya kan? Terus banyak alasan dan banyak berbohong. Nah, ini berdoa nih buat pilkada ya tanggal 19, tanggal 9 kan, seluruh Indonesia. Dan kita nih kadang merasa kita ini menjadi korban ketika melihat orang-orang mengikut Tuhan Yesus, ya kan? Sementara untuk menyatakan kebenaran kita tidak berani. Karena apa? Nanti ditekan. Nanti kita mengalami satu hal penekanan yang lebih dari yang lainnya. Jadi musuh kemunafikan adalah tentang hal integritas. Kalau orang punya integritas Tuhan, dia akan bermusuhan dengan orang-orang munafik. Tapi kalau orang yang tidak punya integritas, benar, dia akan kompromi dengan orang-orang munafik. Saya bukan orang yang suka nongkrong di antara orang-orang munafik. Seperti kemarin saya punya ayat yang menguatkan saya waktu saya katekisasi dari gereja HKBP, ya kan? Katekisasi adalah sesuatu hal pesentuhan tentang pribadi kita. Ini saya suka sekali, ya kan? Ayat yang katekisasi saya dapat Mazmur 1 ayat 1 dan 2, ya kan? Orang yang tidak berkumpul di dalam kumpulan orang pencemooh, orang yang selalu merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Itu firman yang saya dapat waktu saya SMA. Saya tidak memahami dan saya tidak mengerti. Tapi setelah saya menjadi saksi Tuhan, iya ya, ternyata firman ini adalah yang meneguhkan, menguatkan saya untuk saya masuk ke rencana Tuhan, untuk saya menjadi saksinya. Walaupun saya sering bercanda, iseng dan ngocok, tapi ada koridornya untuk saya menjaga hadirat Tuhan. Jadi sekarang saya bilang begini, Tuhan, saya bersyukur, gitu, pendeta HKBP Gereja Batak punya suara Tuhan untuk disampaikan ayat-ayat firman kepada orang-orang yang mendapatkan sertifikat katekisasi. Jadi saya suka di sini Tuhan menyatakan integritas dalam firman yang saya dapat adalah integritas yang harus saya bawa sampai kapanpun. Karena apa? Saya tidak duduk di dalam kumpulan seorang pencemooh. Saya tidak suka duduk yang membuang waktu segala apapun tanpa merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Kadang orang lihat begini, kok hari-harimu ya di depan Android? Bukan. Walaupun hari-hari saya di depan Android, saya tidak menonton hal-hal yang lainnya. Saya tidak menggunakan waktu yang ada, waktu yang saya buat dengan hal-hal yang sia-sia. Kadang saya buat firman, ya kan? Kadang saya harus sharing. Kadang saya harus menyatakan untuk menguatkan buat orang-orang yang lainnya. Nah, di sini Tuhan minta perkataan kita adalah menunjukkan integritas kita apa adanya. Kalau saya salah, saya selalu mengakui kesalahan saya. Kalau saya benar, ya saya akan mengutarakan tentang apa yang benar. Tapi saya tidak mau menganggap diri saya ini benar. Biar orang yang punya cara. Jadi kalau mau dilihat, untuk menyadari dosa dan pertobatan, kita yang akan sadar, bukan orang lain. Saya minta para pemirsa hadir yang di tempat ini, yuk sama-sama kita koreksi. Jangan sampai kita punya kemunafikan dalam hidup kita, karena itu satu dosa yang tidak diakui, betul ya? Ya, jadi di sini juga dikatakan, ya kan, hidup orang yang punya integritas,
hidupnya selaras dengan Alkitab. Karena apa? Menjadi pelaku, menjadi contoh. Saya akan rangkum kebenaran firman, biarlah setiap karakter yang ada pada orang Farisi dan ahli Taurat tidak ada dalam hidup kita. Hidup kita harus berbuah. Galatia 5, ya kan? Dan di sini juga dikatakan, biarlah setiap kemunafikan tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita harus jaga hati kita supaya tidak terkamirkan oleh karena keadaan dan situasi, oleh orang-orang yang munafik di akhir zaman, ya kan? Yang selalu menyerukan nama Tuhan, yang selalu diperdebatkan firman-Nya. Dan di sini juga dikatakan sikap hati yang benar adalah seperti Daud. Dia jatuh, benar enggak? Melihat Batseba. Karena apa? Dia nganggur, ya kan? Jadi keputusanmu malam hari ini jangan buat pikiranmu nganggur. Keputusan malam hari ini jangan buat hidupmu itu munafik di hadapan Tuhan. Satu hal biar tertanam dalam hidup kita, hidup dengan apa adanya, bukan tanpa apa adanya. Nah, kalau hidup apa adanya itu berbeda. Menyambut seseorang, terima apa adanya. Tapi kalau kita lihat kebenaran, kita harus menghidupi dengan realita dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi firman buat malam hari ini menguatkan hidup kita dan miliki sikap yang benar untuk kita bisa dibentuk, untuk kita menjadi pelaku, untuk kita menjadi sesuatu sahabat daripada Tuhan Yesus. Oke, firman saya cukupkan malam hari ini. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa dan kita doa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, taruh hatimu dalam hidup kami. Biar kami tidak menyimpan kemunafikan dan kepalsuan dalam hidup kami. Yang kami tahu kami harus menggenapi integritas Yesus dalam diri kami. Karena firman-Mu, Alkitab-Mu, ya dan amin. Biar kami menjadi realita, menjadi kesaksian dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan utus. Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus yang besar dan yang dahsyat. Kami bangga kalau kami dipilih dan ditentukan untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan utus dan Tuhan kirim. Biar setiap rancangan-rencana Tuhan, biar sampai Tuhan dapati kami tetap setia. Iman kami tetap bertahan walaupun dalam keadaan posisi yang tidak memungkinkan. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Indonesia, Pak Joko Widodo. Biarlah pengurapan hikmat, takut akan Tuhan ada di atas Pak Jokowi. Jagai keluarga besarnya. Berkati pemimpin, kepemimpinan yang dipimpinnya selama masih menjabat buat bangsa Indonesia. Kami memberkati Pak Amin. Bila kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan ada di atasnya. Berkati aparat menterinya, panglima tentara, RT RW lurah, camat, wali kota, bupati dan gubernur. Kami minta biar pemerintahan yang daripada Engkau Tuhan ada di atas setiap para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin Sulawesi Selatan, kota Ujung Pandang. Kami memberkati gubernurnya Tuhan. Biarlah kekuatan hikmat daripada Engkau turun buat hidupnya. Kami lepaskan shalom buat Sulawesi Selatan. Damai sejahtera sukacita Tuhan turun buat Sulawesi Selatan. Kami nyatakan kota ini penuh hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi buat Sulawesi Selatan. Kami berdoa buat pemilik hotel Misliana di tempat ini. Seberapapun orang yang datang di tempat ini, Tuhan hadir dan Tuhan menjamah. Biarlah perjumpaan pengenalan akan Tuhan mereka alami karena ada Yesus di tempat ini. Kami memberkati hotel Misliana. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Kami memberkati Ibu Asri sebagai gembala YHS Rantepa. Tuhan, biar kekuatan, hikmat pengurapan-Mu ada di atasnya. Berkati pengembalaannya. Berkati apa yang menjadi keperluan dari setiap pelayanannya. Kirim orang-orang yang solid. Buat gereja ini mempunyai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami tahu Toraja dilawat oleh Tuhan. Biar kemuliaan hadirat Tuhan yang menyentuh dan menjamah setiap umat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah kasih anugerah yang dari Tuhan Yesus melingkupi setiap umat-umat-Mu.
Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawa berkat yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Biar apa yang kau pegang, kau sentuh dan kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus HaMasiah, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adonai Ministry sore hari ini saya selesaikan. Nanti Adonai selanjutnya tanggal berapa ya? 19. Bagi yang domisili di kota Semarang, Jawa Tengah, kalau pemirsa ada di sana, saya undang untuk Natalan Adonai Ministry-nya. Oke? Kita angkat pujian, kiranya kau memberkati aku. Kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biar engkau diberkati dimanapun menyaksikan streaming Adonai Ministry. Nama Tuhan Yesus diberkati dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan bagi setiap kita anak-anaknya. Streaming Adonai Ministry sore hari ini saya selesaikan. Saya katakan shalom buat yang menonton. Yuk kita memberkati.